Persiapan Chelsea untuk perjalanan mereka menghadapi pemimpin klasemen sudah berlangsung dengan baik. Sesi latihan terbaru telah melihat Pochettino memiliki lebih banyak opsi menjelang kembalinya ke London Utara. Armando Broja telah dikonfirmasi kembali berlatih dengan tim utama dan bersaing untuk tempat di bangku cadangan pada hari Senin. Sementara Mykhailo Mudryk juga tampil dalam latihan. Sang pelatih memilih susunan tim kuat dalam pertandingan terakhir Chelsea melawan Blackburn Rovers. Pelatih berusia 51 tahun tersebut memutar beberapa pemain seperti Thiago Silva dan Levi Colwill yang keduanya diberi istirahat. Sementara itu, Reece James diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter sejak Chelsea menghadapi Liverpool dalam pekan pembuka musim ini. Itu adalah penampilan yang menyenangkan dan tentu akan menjadi tambahan kekuatan ke markas Tottenham Hotspur. Pochettino mengatakan pada hari Jumat, pertama-tama kita akan melihat apakah tersedia, lalu apakah keputusan saya adalah untuk bermain dengan dia atau tidak. Saya pikir itu baik bagi Reece James untuk memulai pertandingan setelah beberapa bulan absen. Bagi tim dia adalah kapten kita, dia adalah pemain yang sangat penting untuk klub ini, kata Pochettino. Kemungkinan kembalinya Mudryk bisa memberi banyak hal bagi sang pelatih untuk dipertimbangkan. Mudryk absen dalam pertandingan Chelsea melawan Brentford karena cedera otot setelah sebelumnya mencetak gol melawan Arsenal. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi bagian dari serangannya secara konsisten menantang Arsenal dan berhasil membuat tim asuhan Mikel Arteta kesulitan ketika mereka unggul 2 gol. Untuk sekarang Mudryk dianggap siap untuk pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Sang pelatih akan mempertimbangkan apakah akan sekali lagi menggunakan sistem yang ia gunakan dengan sukses melawan Arsenal. Seperti Arsenal, Tottenham nyaman dan percaya diri dalam penguasaan di depan lapangan. Melawan sang rival, Chelsea menggunakan Cole Palmer di tengah untuk menekan bersama Conor Gallagher. Hal itu tidak meninggalkan titik fokus bagi bek tengah lawan. Raheem Sterling dan Mudryk beroperasi sebagai penyerang dari sisi sayap. Strategi ini berhasil seperti Gallagher dan Palmer bergerak bebas di tengah lapangan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Terbukti para pemain tengah Arsenal kewalahan pada pertandingan sebelumnya. Pochettino bahkan juga menegaskan pertandingan ini akan menggunakan strategi tanpa adanya seorang striker. Jadi ada kemungkinan Jackson tak akan dimainkan oleh sang pelatih. Pola serangan Chelsea akan mengandalkan box midfield pada Conor Gallagher dan Cole Palmer. Jenderal lapangan tengah tak perlu diragukan lagi pada Enzo Fernandez yang mampu memberikan umpan-umpan terobosan kepada para penyerang. Moises Caicedo akan menjadi tandem bagi para jantung pertahanan dengan kemampuan tackle bersihnya. Ada beberapa rumor jika Jackson tak bisa menunjukkan ketajamannya, dia akan didepa oleh sang pelatih. Rumor di depannya Jackson kemungkinan akan terjadi pada musim dingin mendatang alias dipinjamkan ke klub lain untuk menambah pengalamannya, begitupun juga dengan Noni Madueke. Chelsea sangat jelas tumpul di depan gawang lawan. Bos Chelsea Todd Boehly melihat hal tersebut telah memberitahu sang pelatih untuk segera mencari penyerang anyar pada bursa transfer Januari 2024. Beberapa pemain telah masuk radar Chelsea seperti Ivan Toney dari Brentford, Dusan Vlahovic dari Juventus, dan Victor Osimhen dari Napoli. Adapun pelajaran yang didapat oleh Pochettino pada pertandingan tersebut, yakni pada penjaga gawang Robert Sanchez. Sudah kali kedua sang kiper melakukan blunder setiap kali berlaga. Sebelumnya juga kejadian yang sama terjadi saat melawan Arsenal pekan lalu. Pochettino tak mau memberi kesempatan untuk kiper lain seperti di George Petrovic. Soal mengganti kiper kami belum menemukan jawaban karena kiper yang lain kurang pengalaman di Premier League. Kami sedang melatihnya dengan baik. Petrovic adalah kiper yang luar biasa. Keputusan akan kami ambil pada persiapan pertandingan Chelsea selanjutnya. Sama halnya dengan sang pelatih, para fans juga meneriakkan nama Petrovic agar segera diturunkan oleh Pochettino. 3 pemain Chelsea diyakini akan menjadi tumbal kembalinya Sienna hilang Tammy Abraham ke Stamford Bridge pada bursa transfer Januari 2024. Penyerang asal Inggris tersebut dibuang The Blues ke AS Roma karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi setelah dipromosikan ke tim utama. Tammy Abraham tidak terpakai di era kepelatihan Thomas Tuchel sehingga sang pemain memutuskan pindah klub ke Liga Italia AS Roma. Di AS Roma, Tammy Abraham menunjukkan performa yang bagus di bawah asuhan Jose Mourinho. Dia mengemas 36 gol dan 12 assist dari 107 penampilan. Hal ini membuat Chelsea tertarik lagi untuk memulangkannya. Terlebih lagi sang pelatih Pochettino menyukai pemain tersebut. Meski demikian, menurut Picajes, Chelsea harus menebus Abraham dengan biaya sebesar 52 juta euro. Mahar itu tentunya bakal sulit ditolak oleh AS Roma.
Justru sebaliknya nilai itu memang terbilang murah untuk Chelsea yang kaya raya. Namun klub harus menjual beberapa pemain untuk menambah biaya pembelian Abraham agar tidak terkena sanksi Financial Fair Play. 3 pemain akan siap dikorbankan demi memulangkan si anak hilang, Tammy Abraham. Nicholas Jackson. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Nicholas Jackson. Wajar jika performanya tidak segacor saat membela Villarreal pada musim debutnya di Chelsea. Namun meminjamkan Nicholas Jackson ke klub Inggris lain mungkin bisa menjadi opsi terbaik Chelsea saat ini. Hal itu tentu agar sang pemain punya pengalaman lebih banyak. Dengan melepas Jackson, Chelsea pun bisa menyediakan ruang untuk kepulangan Tammy Abraham. Romelu Lukaku. Chelsea bisa mempertimbangkan skema barter kepada AS Roma, yakni membiarkan Romelu Lukaku melanjutkan baktinya untuk klub Italia tersebut secara permanen. Sebagai gantinya, Chelsea bisa memulangkan Tammy Abraham ke Stamford Bridge, meski harus rela menelan kerugian mengingat Lukaku dulu dibeli Chelsea dengan biaya rekor. Lukaku sendiri saat ini juga menjadi ujung tombak AS Roma. Performanya meningkat pesat di bawah arahan Jose Mourinho, yakni mencatat 8 gol dalam 11 kali penampilan. Melansir dari Calcio Mercato, AS Roma sebenarnya sudah kepikiran untuk mengajukan tawaran barter agar mereka bisa mempermanenkan Lukaku pada bursa transfer Januari 2024. Hakim Ziyech. Chelsea bisa menjual pemain asal Maroko tersebut kepada klub yang saat ini meminjamkannya, yakni Galatasaray. Menurut rumor yang beredar, sang pemain tak masuk ke dalam rencana sang pelatih Pochettino. Performanya yang bagus bersama Galatasaray akan menjadi opsi bagus bagi raksasa Turki tersebut. Belum diketahui berapa mahar yang akan dilepas Chelsea untuk Hakim Ziyech. Jika melihat dari nilai transfermarkt, Hakim Ziyech berada di kisaran angka 15 hingga 20 juta euro. Nama bintang muda Chelsea, Cesare Casadei, kembali menggaung di London Barat. Sebelumnya pemain tersebut sempat mengikuti tur pramusim bersama tim senior di Amerika. Kini pemain yang akrab dipanggil Cisa telah meninggalkan Stamford Bridge demi bergabung dengan Leicester City. Laporan Football London mengatakan fans Chelsea pun kembali menyuarakan penyesalan mereka karena kecewa setelah melihat Cisa tampil luar biasa bersama Leicester City. Sejumlah fans mengatakan harusnya ia dipertahankan, ada juga yang mendukung agar sang bintang muda semakin matang kala kembali ke Stamford Bridge. Pemain berusia 20 tahun itu tampil cukup memukau dalam beberapa laga pramusim Chelsea yang memiliki tren positif di bawah asuhan Pochettino. Tak heran reaksi fans Chelsea kini campur aduk. Bersama Leicester City, Casadei juga tampil sangat memukau. Bahkan pelatih Leicester City, Enzo Maresca, kabarnya sangat ingin mempermanenkan pemain tersebut setelah menjadi tambahan kekuatan untuk timnya, apalagi keduanya sama-sama dari Italia. Mendengar rumor tersebut, Chelsea tak mau tinggal diam. Casadei adalah aset penting untuk klub. Tak heran jika banyak tim lain meliriknya. Pochettino sebagai pelatih telah melihat bahwa Casadei akan menjadi pemain penting bagi timnya setelah kembali ke Stamford Bridge. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.